Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Nugroho, NIM 211140001153 dari program studi Teknik Informatika semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah basis data lanjut dengan dosen pengampu Ibu Nadia Anissa Maori, Eskom Mkom. Dalam video ini saya akan mempraktekkan cara membuat database menggunakan MongoDB. Judul proyek saya adalah Sistem Kasir dan Admin pada Toko Bangunan NS Jaya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke video prakteknya. Dalam database ini saya membutuhkan 5 collection atau 5 tabel. Yang pertama ada tabel barang untuk memonitoring stok-stok dan persediaan barang dalam gudang. Kemudian ada collection supplier untuk menyimpan data-data supplier yang masuk ke toko. Kemudian ada collection kategori untuk memilah kategori tiap barang yang tersedia di gudang. Kemudian ada collection penjualan, ini untuk merekap data penjualan yang terjadi pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah collection laba, ini untuk menentukan berapa banyak laba yang didapatkan. Oke, kita masuk ke prakteknya. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita buat terminal baru. Kita ketik Mongo. Oke, sudah masuk, kita bersihkan supaya tampilannya lebih bagus. Selanjutnya kita membuat nama database-nya. Use NS Jaya 1153. Kita enter dan switch to DBNS Jaya _1153. Kemudian kita akan membuat 5 collection tersebut. Yang pertama kita akan memasukkan data di collection kategori. Perintahnya db.kategori.insert many, karena kita akan memasukkan banyak data sekaligus. Berhasil semuanya. Insert ID K001, K002, K003, K004, K005. Kita bersihkan. Kemudian yang kedua kita membuat collection supplier. Perintahnya db.supplier.insert many. Lihat db.supplier.find.ready. Oke, ada semen, besi, pipa, cat, dan asbes. Oke, kemudian kita akan membuat collection barang. Kita bersih.
db.barang.insert many. Kita lihat hasilnya db.barang.find.ready. Kemudian kita langsung uji cobanya dengan penjualan. Kita bersihkan. Yang pertama, pada collection penjualan kita panggil dulu db.penjualan.insert many. Kita masukkan beberapa data sekaligus. Berarti kita harus mengupdate dari tabel barang karena sudah terjual 10 dan terjual 5. Kita clear dulu, cls, enter. Nah, karena ada penjualan maka kita update dari collection barangnya. Yang pertama kita perintah db.barang.update. Kemudian kita menggunakan kode barangnya. Kode barang B001. Kemudian $set titik 2 stok yang awalnya tadi 128 kemudian dikurangi 10 menjadi 118. Kemudian upsert false. Kenapa saya menggunakan false? Karena jika objeknya tidak ada, data tersebut tidak akan masuk. Kalau objeknya ada, berarti dia akan masuk. Oke, nmatch 1 berarti masuk benar dan modified 1. Kita coba lihat db.barang.find.ready. Kita lihat. Nah, ini
ada 118 stoknya. Kemudian untuk besi berarti berkurang, yang asalnya 30 seharusnya berkurang 25. Kita lakukan update, kita panggil yang tadi kode barang B0004 stok 25, enter. Oke, kita lihat besi tadinya 30 menjadi 25. Lanjut, kita masuk ke collection laba. Laba ini untuk melihat keuntungannya. Kita masukkan db.laba.insert menu. Untuk melihat data secara lengkap, kita akan melakukan fungsi yang namanya embed dan agregat. Untuk memanggil referensinya kita menggunakan agregat. Kita bersihkan CLS. Misalnya kita akan mencari sebuah di tabel barang, kita mencari nama barang, kode barang, dan harga jual. Misalnya kita pakai nama barang B001. Misalnya kita akan melihat data semen db.barang.find, kita masukkan apa yang kita cari. Misalnya kita mencari kode barang, nama barang, serta harga jualnya. Nah, kita masukkan. Nah, muncul kode barang B001, nama barang semen TRH 40 kilo, harga jual 58.000. Kemudian kita akan melakukan fungsi agregat untuk collection laba yang terhubung dengan collection penjualan. Pertama, db.laba.agregat. Kenapa kita menggunakan agregat? Karena tadi saya memasukkan penjualan underscore ID, itu data yang lengkap, kemudian diselingi ada labanya. Kita memasukkan agregat. Setelah kita agregat, berarti yang tadinya penjualan ID ini P101, dia memberikan detail penjualannya. Ada ID-nya, kode barang, nama barang, jumlah beli, total harga, tanggal, serta jenis pembayarannya. Kemudian juga pada tabel barang tadi ada fungsi yang namanya reference juga tentang kategori ID. Kita akan coba db.barang.agregat kemudian juga pada tabel barang tadi ada fungsi yang namanya reference juga tentang kategori ID. Kita akan coba db.barang.agregat
agregat. Oke, setelah kita agregat, ini juga detail kategorinya terlihat seperti ini. Yang tadinya kita hanya memasukkan kategori ID, dengan kita agregat kita bisa melihat detail kategorinya. Kemudian kita mencoba menghapus sebuah dokumen. Kita coba di kode barang B005. Kita hapus db barang remove kode barang B005. Ada yang keliru, kode barang misal kita B004. Nah, and remove 1. Kita lihat db.barang.find.ready. Nah, mulai dari sini yang pertama ada B001, B002, B003, langsung B005, dan B004 tidak ada. Kita mencoba hapus B005, ternyata banyak besar. Enter. Nah, berhasil. Kita panggil lagi, tinggal B01, B02, B03. Jadi kita cek kembali, cek show collection. Nah, dari 5 collection ini saya dapat membuat satu database toko yang nantinya menjadi database untuk admin dan kasirnya. Ada barang, kategori, laba, penjualan, dan supplier. Mungkin dalam perkembangannya nanti bisa juga menambah beberapa tabel. Untuk sekarang saya menggunakan 5 tabel tersebut. Praktek pada kali ini sudah selesai. Tadi sudah mencoba CRUD, create, read, update, dan delete pada dokumen. Perkembangannya nanti mungkin ada beberapa tambahan tabel dan beberapa mungkin perubahan data. Cukup sekian dari saya. Praktek MongoDB ujian tengah semester basis data lanjut semester 3. Saya Muhammad Bayu Nugroho. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.